Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0, channel bakal membahas putar dunia per Ultramanan. Di video kali ini kita bakalan bahas alur cerita Ultraman Trigger episode ke-12, sekaligus kita bakal bahas dikit-dikit ya. Episode kali ini banjir easter egg, banjir plot twist, dan ngejawab banyak misteri juga. Akhirnya Glitter Trigger muncul guys, dan dia juga berantem sama Dark Trigger. Bener-bener keren parah sih ya. Langsung aja kita breakdown. Dark Trigger mengamuk di perkotaan. Carmilla senang dengan kebangkitan Dark Trigger. Kapten Seiya memerintahkan meluncurkan Guts Falcon untuk menyerang Dark Trigger. Walaupun di Akito sempat ngalangin, tapi Guts Falcon tetap bakal nyerang Dark Trigger itu. Karena mungkin prinsipnya itu nyawa manusia number one gitu kan. Kengo dan Dark Trigger berantem di alam lain. Kengo mengatakan cahaya harapan yang sebenarnya adalah dirimu, Trigger. Dark Trigger menyerang Kengo dengan Dark Zephirion Kausen dan dihalang oleh Kengo. Guts Falcon menyerang Trigger Dark. Akito berteriak, hentikan Kengo. Guts Falcon jatuh terkena serangan. Yuna bertanya tentang hubungan Trigger dan Kengo. Lalu Akito menjawab dengan jujur. Kengo masih menahan serangan Dark Trigger. Akhirnya dia teringat ucapan Yuzare, cahaya itu ada dalam diri setiap orang. Akhirnya Kengo melepas serangan itu. Kengo sama Dark Trigger sama-sama mukul guys. Mereka berdua terlempar. Kengo menjulurkan tangannya dan Dark Trigger sekarang mau megang tangan Kengo. Kan di episode sebelumnya nggak mau kan? Dark Trigger itu berubah menjadi Kengo dari masa depan. Di sini Kengo masa lalu ngomong sama Kengo dari masa depan guys. Ngomong sama diri sendiri, jadi keinget meme yang Spiderman itu loh. Dark Trigger yang sedang berada di Eternity Core berubah menjadi Ultraman Trigger. Kengo masa lalu dan masa depan akhirnya bersatu. 3 form Trigger muncul di luar Eternity Core dan Trio Dark Giant di sini melawan 3 dari form Trigger. Power Type melawan Dargon, Sky Type melawan Hoodrum, Multi Type melawan Carmilla. Di sisi lain, Nurse DC mengeluarkan Nurse Cannon, lalu Dark Trigger langsung menyerang Nurse DC. Akito yang melihat itu ingin menembak Dark Trigger, karena kalau Kengo menjadi musuh, ya dia bakal ngelawan juga. Masing-masing form Trigger melawan Trio Dark Giant sangat sengit. Yang satu adu kecepatan, yang satu adu kekuatan, yang satu lagi adu nasib kayaknya. Tapi ternyata dua form Trigger kalah melawan Hoodrum dan Dargon. Tersisa Multi Type, lalu tiba-tiba Yuzare memohon untuk menyegel mereka semua. Sebuah cahaya dari Eternity Core menyegel ketiga Dark Giant. Trigger juga ternyata tersegel, tapi karena keinginan Kengo, akhirnya dia bisa bertahan lebih lama. Trigger membawa patung Trio Dark Giant itu. Di masa depan, Akito yang akan menembak dihalangi oleh Yuna karena dia masih percaya dengan Kengo yang gak akan membuat semua orang menderita. Akito curhat, ternyata dia emang nolak buat jadi Ultraman. Akhirnya dia nyerahin semuanya ke Kengo. Yuh, gak kepilih bilangnya malah nolak. Patung Trio Dark Giant dibuang keluar angkasa. Patung Trigger jatuh ke planet Mars. Kengo tiba-tiba teleportasi ke masa depan berkat panggilan Yuna dan Akito. Tiba-tiba Kengo udah datang lagi di depan mereka berdua. Yuna meluk Kengo dan akhirnya dia tahu kalau Kengo adalah Ultraman Trigger. Akito langsung ngasih God Sparkline ke Kengo buat berubah lagi. Kengo langsung berubah menjadi Ultraman Trigger Multi-Type untuk melawan Dark Trigger. Keempat Dark Giant tiba-tiba ingat sebuah kejadian pas Kengo masuk ke masa lalu dan merubah semuanya. Trigger muncul di hadapan Dark Trigger. Akhirnya Gak Select melihat Ultraman Trigger muncul lagi. Ultraman Trigger dan Dark Trigger berantem. Trio Dark Giant muncul dan menyerang Trigger, tapi justru mereka malah dilawan sama Dark Trigger sendiri. Di sini Carmilla sampai bingung apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Benar-benar chaos banget ini war guys, sampai pada bingung sendiri. Dark Trigger mengeluarkan aura kegelapannya. Trio Dark Giant dan Trigger akhirnya terpental. Tiba-tiba Yuzare muncul di hadapan Yuna dan Akito. Yuna sebagai keturunan Yuzare tiba-tiba keinget sama masa lalu Yuzare pas dia ngasih Eternity Core ke Kengo. Kalung keturunan Yuzare yang dikasih sama Shizuma Mitsukuni tiba-tiba menyala lalu berubah menjadi bola Eternity Core. Persis banget kejadiannya kayak 30 juta tahun yang lalu guys. Yuna ngasih cahaya itu ke Kengo, terus di tangan Kengo muncul Hyper Key baru dan itu adalah Hyper Key Glitter Trigger Eternity. Kengo langsung berubah pakai Hyper Key itu, Boots Up Glitter Zephirion. Dari kalimatnya aja udah tentang glitter banget ya. Menerangi alam semesta, cahaya ultra kuno. Akhirnya di sini Glitter Trigger keluar dan ini Rising Pose-nya. Di sini terang banget ya, padahal pas lagi fight mah biasa aja guys, nggak bersinar banget malah. Glitter Trigger ngeluarin Glitter Zephirion-nya. Kengo pun gak bisa ngandelin serangan itu saking kuatnya guys. Bahkan dengan satu serangan bisa nyerang 4 Dark Giant sekaligus. Trigger mengeluarkan Glitter Blade yang muncul dari color timer logo Mitsubishi-nya. Dengan pedang ini, Trigger bisa mengeluarkan Multi Photon, yaitu bayangan dirinya sendiri yang mencerminkan ketiga formnya Trigger. Form itu masing-masing menyerang para Trio Dark Giant. Color timer Trigger langsung berkedip dan Kengo sendiri bilang kekuatannya itu besar dan sangat sulit dikendalikan. Trio Dark Giant pun menghilang. Glitter Trigger berhadapan dengan Dark Trigger 1 lawan 1.
Pertarungan cukup sengit, akhirnya Dark Trigger mengeluarkan Dark Zephyrion Kosen dan Glitter Trigger mengeluarkan Eternity Zerades. Dark Trigger tidak bisa menahan serangan itu guys. Dark Trigger meledak dan Glitter Trigger yang benar-benar kehabisan energi melebur menjadi cahaya. Trigger berubah menjadi Kengo dan Kengo yang kecapean akhirnya dibantu sama Yuna dan Akito. Di akhir episode ini kekuatan milik Dark Trigger masuk ke tubuh Ignis. Bener kan? Udah pasti si Ignis ini guys, dan episode 12 ini akhirnya habis. Nah itu dia pembahasan buat episode 12 ini. Ada beberapa yang admin mau bahas lebih dalam sih, karena episode ini benar-benar menarik buat dibahas guys. Pas Kengo bertemu dengan Kengo sendiri, itu sebenarnya adalah cerminan dirinya dari masa depan. Karena Kengo yang luka-luka itu adalah Kengo yang pindah ke 30 juta tahun yang lalu. Pas patung Trigger dan Dark Trigger terlempar, itu udah menjawab episode 1 sampai episode 3, termasuk kenapa Trigger bisa ada di Mars juga. Tapi Kengo-nya pindah lagi ke masa depan gara-gara panggilan Yuna dan Akito. Ternyata bener guys, terjadi time paradox. Semua terjadi karena Kengo pindah ke 30 juta tahun yang lalu. Mungkin agak bingung ya sama konsep ini, tapi kalau kita hanya ngerti ya bakalan keren banget sih ini. Trigger episode 10 ke atas tuh bener-bener udah keren parah guys. Katanya Akito pernah menyerah dan menolak menjadi Ultraman, terus ngasih semuanya ke Kengo. Karena ya dia nggak punya keinginan kayak Kengo mau bikin semua orang tersenyum. Kalung pemberian Shizuma Mitsukun itu benar-benar turun-temurun dari Yuzare. Kalung itu menyimpan sedikit energi dari Eternity Core. Dulu Yuzare langsung ngambil dari sumbernya, sekarang Yuna tinggal ngambil dari kalung itu. Glitter Trigger Eternity ini bukan lemah, tapi terlalu sulit untuk dikendalikan. Color timernya aja kedipnya cepet banget tuh guys. Kejadiannya persis kayak Ultimate Shining Zero, karena terlalu OP jadi nguras energi. Kengo juga masih junior kan, jadi wajar aja guys. Glitter Trigger bisa pecah menjadi 3 bukan berarti dia punya 3 kekuatan yang sama. Tapi karena dia pecah menjadi 3, kekuatannya juga pecah menjadi 3. Yang merah melambangkan kekuatan atau power type, yang biru melambangkan kecepatan atau sky type, dan yang ungu melambangkan keseimbangan atau multi type. Glitter Trigger ini punya kekuatan 3 form utamanya Trigger, makanya kalau mereka pecah otomatis kekuatannya kebagi. Kalau mereka nyatu baru kekuatannya juga jadi utuh lagi. Gampangnya kalian lihat aja aura-aura kekuatannya guys. Pas mereka nyatu pasti auranya jadi emas yang melambangkan form glitter ini. Kalau pecah sesuai dengan kekuatan yang tadi admin sebutin. Nah itu dia yang admin mau bahas. Alurnya udah, sedikit bahas-bahas juga udah. Buat admin sih episode kali ini benar-benar episode terbaik ya. Ratingnya 10 dari 10 guys. Gak usah heran lagi lah. Ngejawab banyak banget misteri, debut Glitter Trigger, mengungkap masa lalu, dan pastinya konsep paradoks waktu yang keren parah. Oke guys, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Thanks for watching, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Jangan lupa juga follow Instagram admin sejarah_. Next mau konten apa lagi, komen aja di bawah. Oke guys, see you next video.